Hey, namaku Ricky. Dan kalau kamu ada waktu, aku mau cerita tentang keluargaku. Aku tahu orang selalu bilang hal-hal seperti, keluargaku aneh banget. Atau aku nggak betah dengan keluargaku. Tapi hal yang dilalui keluargaku baru-baru ini, sangat buruk. Terutama buatku. Aku ini tipikal anak SMA berumur 17 tahun. Aku punya teman di sekolah dan kami nongkrong bareng di malam minggu. Kadang mereka mampir ke rumah, terus kami ngobrol, ketawa, dan main video game. Taulah, kerjaan anak-anak biasa. Kuceritakan sedikit tentang keluargaku. Aku tumbuh di rumah yang kelihatan cukup bahagia dan normal. Rumah kami nggak besar atau mewah karena kami tak punya banyak uang. Itu menimbulkan stres, karena kadang orang tuaku bertengkar soal itu. Kalau aku ingin sepatu baru, kadang aku harus tunggu lebih lama. Orang tuaku akan menunggu ada diskonan dulu, supaya mereka bisa menghemat. Salah satu alasan teman-temanku mau datang ke rumahku, karena aku nggak punya uang untuk pergi ke bioskop atau mall. Aku juga punya kakak namanya Nick, yang sudah lulus SMA dan bekerja. Itu sedikit membantu karena dia tinggal di rumah dan memberi orang tuaku sejumlah uang dari dia hasilkan. Aku dan dia berbagi kamar, yang sebenarnya aku nyaman karena aku sayang sekali kakakku. Dia baik, lucu, dan aku kagum padanya. Kami juga punya adik Stevie. Dia lahir sekitar 2 tahun lalu saat ibu berusia 45 tahun. Itu sangat mengejutkan kami. Bahkan, aku dan kakak memanggilnya si Bayi Ups. Tapi kami semua sayang sekali padanya. Aku tak pernah berniat punya adik, tapi ini luar biasa. Dia lucu, suka bermain, dan aku bisa ngajarin apa yang Nick dulu ajarkan padaku. Rasanya seru bisa bantu membesarkan manusia lain. Satu hal yang aneh tentang Stevie adalah karena dia tidak begitu mirip dengan kami semua. Aku dan kakak berkulit gelap dan berambut hitam. Kami berdua tinggi dan juga kurus. Ayahku juga sama. Waktu orang lihat kita, mereka selalu berkata, kami bisa tebak kalau kalian ini sedarah. Semua rupanya mirip. Tapi nggak ada yang bilang begitu soal Stevie. Itu awal mula masalahnya. Saat Stevie lahir, aku dan Nick berkata, dia nggak mirip sama sekali dengan kita. Ibu berkata, tunggu aja, bayi itu berubah-berubah saat tumbuh. Katanya, kadang warna matanya akan berubah, begitu juga rambutnya. Karena Stevie bermata biru dan berambut pirang, dia harus berubah total kalau ingin mirip dengan kami saat besar nanti. Aku dan Nick gak begitu peduli karena kami sangat sayang anak itu. Dan begitu juga sebaliknya. Waktu kami masuk ke kamarnya, dia akan memekik. Saat dia belajar bicara, dia pertama menyebut nama kami. Dia bisa menyebut Nick dengan baik, tapi waktu menyebut namaku, terdengar seperti Wiki. Kupikir itu sangat lucu. Sekarang biar ku ceritakan lebih lanjut soal ayah dan ibu. Ayah menghabiskan waktu lama bekerja dan selalu berusaha dapat lembur agar dapat uang lebih. Itu artinya dia lebih sering tak ada di rumah lebih dari yang dia inginkan. Tak jarang dia berangkat jam 7 pagi dan tak pulang sebelum jam 10 malam. Waktu dia sampai di rumah, dia sudah capek dan kadang menggerutu. Tapi dia kelelahan. Ibuku ibu rumah tangga. Dia mengurus kami, bersihkan rumah, berbelanja, dan juga menyiapkan makanan tiap malam. Sebelum Stevie lahir, kukira dia mulai merasa bosan karena aku dan Stevie di sekolah selalu seharian dan ayah di tempat kerja. Kadang aku penasaran apa yang dilakukan sehariannya sendirian. Di tahun saat ibu hamil, kami semua sangat kaget, terutama ayahku. Tentunya dia tampak cemas bagaimana cara menafkahi bayi, tapi mereka tampak bahagia soal itu. Setelah Stevie lahir, kami semua bergembira, terutama ibu karena dia kini punya seseorang yang bisa diurus harian. Itu momen yang sangat menyenangkan. Uang jadi lebih ketat sekarang, tapi kami tidak begitu masalah karena sekarang kami punya Stevie kecil kami. Sekitar sebulan yang lalu, aku pulang dari sekolah dan ayahku sudah ada di rumah. Itu aneh karena dia tak pernah ada di rumah lebih awal. Detik aku masuk ke rumah itu, aku tahu ada yang salah. Ada ketegangan suasana. Aku mendadak khawatir, dan aku nggak tahu itu kenapa. Tak ada orang di dapur, tapi ku bisa dengar suara ayahku dari kamar mereka. Stevie sedang di ruang tamu bermain dengan beberapa mainannya. Saat aku mendekat kamar orang tuaku, aku bisa mendengar ibuku menangis. Apa yang terjadi, pikirku. Lalu aku dengar ayah membentaknya. Aku tahu dia sangat marah. Gak pernah aku dengar dia berteriak seperti itu. Karena aku tak ingin ayah menakuti Stevie, kuangkat dia keluar ke halaman untuk bermain. Bahkan dari luar aku masih bisa dengar ayah. Ku mendengar beberapa kata seperti cerai dan tegas sekali kau padaku. Akhirnya dia menghambur keluar kamar lalu naik ke truknya tanpa bicara pada kami. Lalu ia mundur dan berlalu pergi dengan cepat. Aku nengok ke arah pintu dan ibuku berdiri di sana menangis seperti orang gila. Ku lari ke arahnya dan bertanya, ada apa bu? Ayah membentakmu dan ibu menangis. Ibu bilang, tidak di sini. Cepat gendong adikmu dan bawa masuk ke dalam. Kuangkat Stevie dan bawa ke dapur. Ku berinya snack dan mainan, lalu pindah ke ruang tamu dengan ibu. Aku duduk dia menunggu ibuku untuk bicara dan akhirnya ibu memulai. Ayahmu pikir Stevie bukan anaknya karena dia tampak sangat berbeda. Teman kerjanya di kantor mengoloknya dan bilang kalau ibu mungkin selingkuh saat ayah bekerja. Mereka membuatnya kesal lalu ayah pulang dan mulai meneriaki ibu. Mengatakan akan menceraikanku, lalu pergi.
Ibu bahkan tak diberi kesempatan untuk membela diri. Dia sudah kehilangan akal sehat. Aku benci harus melakukan ini tapi aku perlu bertanya. Apa itu benar? Apa Stevie anak ayah?